Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah dan PM 719212727. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit atau evaluasi sumber daya manusia (SDM). Audit sumber daya manusia atau SDM adalah seluruh upaya penelitian guna memeriksa kualitas secara menyeluruh dari aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada suatu divisi atau perusahaan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Audit manajemen sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi, yang antara lain: 1. Ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. 2. Ketika suatu kekuatan eksternal yang memakai suatu tinjauan. 3. Ketika seorang manajer baru bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memakai konvensi ulang manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dari sumber daya manusia perusahaan. Dan adapun laporan audit manajemen sumber daya manusia. 1. Tujuan dan ruang lingkup audit. Bagaimana ini menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, bagian yang akan diaudit, dan metode apa yang digunakan dalam audit manajemen SDM. Yang kedua, ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan merupakan gambaran umum dari hasil audit manajemen SDM yang mencakup kesimpulan akhir dan opini dari tim auditor. Yang ketiga, temuan-temuan audit. Semua penyampaian yang terjadi merupakan temuan audit yang mendukung isi dari laporan audit. Yang keempat, rekomendasi atau saran. Bagian ini berisi alternatif tindakan yang dapat diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja, mengembangkan sumber daya manusia, serta untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang berkualitas pada setiap apartemen yang ada dalam perusahaan. Adapun tujuan audit manajemen sumber daya manusia: yang pertama, untuk mengetahui apakah dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana. Yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, sebagai pedoman menentukan besar balas jasa kepada setiap karyawan. Dan yang keempat, sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukum kepada setiap karyawan. Dan adapun manfaat audit manajemen sumber daya manusia: yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi suatu kerja yang mengenai sumber daya manusia kepada organisasi. 2. Memperbaiki citra satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, mungkin dapat dikatakan bahwa timbulnya cerita negatif atau paling sedikit tidak benar merupakan akibat ketidakmampuan manajemen sumber daya manusia suatu organisasi dan tidak disebabkan oleh persiapan para pelaksana tugas pokok. Dan adapun tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Tahap yang pertama, perencanaan audit sumber daya manusia. Dan B. Pelaksanaan audit sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pelaporan dan tidak lanjut audit sumber daya manusia. Adapun pendekatan audit manajemen sumber daya manusia: yang pertama, pendekatan komparatif. Yang kedua, pemanfaatan informasi pakar. Yang ketiga, pendekatan statistikal. Yang keempat, informasi tentang ketaatan. Dan yang terakhir, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran (MBO). Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit sumber daya manusia. Adapun faktor tersebut: yang pertama, penentuan kebutuhan karyawan. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, penempatan. Yang keempat, pengendalian. Dan yang kelima, pelatihan. Dan yang terakhir, kesejahteraan karyawan. Dan adapun indikator audit manajemen sumber daya manusia: perencanaan tujuan audit SDM, perencanaan objek audit, metode audit. Dan yang keempat, mengamati kegiatan. Yang kelima, menolak dokumen. Yang keenam, identifikasi dan wawancara kepada sumber yang bersangkutan. Yang keenam, menilai data dan fakta atau menganalisis. Yang ketujuh, informasi temuan-temuan audit dan rekomendasi. Yang ketujuh, penyesuaian hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, penyampaian laporan audit yang dihasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dalam pendengar-pendengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.